Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Merayakan usia ibu kota Jakarta bermula dari kiprah gubernurnya. Monumen proyek mercusuar kota terhampar sebagai bukti sejarah. Masa demi masa berganti, setiap gubernur punya kisah kontroversi. Menafsirkan Jakarta sesuka hati dalam keindahan dan keburukan arti. Jejak gubernur tertinggal abadi, mengubah Jakarta seperti hari ini. Inilah Mata Najwa, pemangku Jakarta. Pemirsa, gubernur yang kerap dijadikan mistar keberhasilan pembangunan di ibu kota adalah Ali Sadikin. Bagaimana seorang Ali Sadikin dikenang oleh orang terdekatnya? Kami undang ke studio Mata Najwa mantan sekretaris gubernur di masa Ali Sadikin, Wardiman Joyonegoro. Selamat malam, Pak Wardiman. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Dengan senang hati. Pak Wardiman, jadi Anda menjadi sekretaris Pak Ali Sadikin sejak awal sekali menjabat sampai selesai tugasnya. Betul. Ketika dulu Ali Sadikin dipilih menjadi gubernur Jakarta, spesifiknya karena apa? Tahukah Anda, Pak Wardiman? Salah satu dalam pers disebut, karena pidatonya ada, dalam pidato disebut, saya pilih Ali Sadikin karena dia koppah. Koppah itu keras kepala, bahasa Belanda. Dan katanya beliau, kata Pak Bung Karno, ya, untuk mengatur Jakarta perlu orang yang koppah, karena banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi sejak awal sudah tahu bahwa Ali Sadikin ini orangnya keras kepala. Ya. Hari pertama bertugas, masih ingat Pak Wardiman seperti apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol dan salah satu beliau bilang, "Man, saya ini jenderal KKU, tapi apa yang harus saya lakukan sebagai gubernur begitu?" Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Tapi 4 hari kemudian, nah inilah beliau itu tanya kepada semua staf yang sepuh-sepuh yang tua, semua namanya BB Ambtenaar. BB itu Binnenlandse Bestuur, birokrasi. Tanya, dan 4 hari kemudian dia akhirnya saya tahu, saya sebagai gubernur harus mengayomi rakyat Jakarta, harus memikirkan hidupnya dari dia lahir bayi sampai dia meninggal. Ada kejadian spesifik yang saya ingin Anda cerita, Pak Wardiman, ketika ada kebakaran dan kemudian sang gubernur ini datang dan melihat seperti apa situasinya. Jadi Pak Ali itu keliling, senang keliling. Kalau sekarang belasak belusuk ya. Ya, sekarang belusukan ya, senang keliling. Jadi dan saben pagi kalau sudah keliling, jam 7 semua staf harus hadir. Meskipun jam 8 kantor baru mulai. Jadi harus jam 7 sudah rapat. 3 minggu setelah jadi gubernur, ada kebakaran besar. Nah, beliau mendengar langsung ke tempat kebakaran itu. Beliau lihat rakyat yang mencari barangnya kebakaran. Terus tanya, mana kepala dinas? Nggak ada. Besoknya saya dengar kepala dinas tersebut dimutasi. Langsung dimutasi? Langsung dimutasi. Ketika menjabat, uang Jakarta sesungguhnya sangat minim. Ya, beliau kan punya ide yang besar-besar. Jadi beliau panggil namanya Pak Jumajidin. Berapa anggaran kita? 66 juta saya bisa apa? Katanya. Jadi kita harus cari jalan untuk mencari uang. Waktu seorang mencetus, Pak, zaman Belanda ada perjudian. Jadi ada pajak judi. Panggil tuh Pak Jumajidin, Sekbilda. Oh ya, memang betul, Pak. Kepala daerah berhak mengatur perjudian tanpa memberitahu atasan presiden. Ya sudah, laksanakan aja begitu. Meskipun beliau tahu akan banyak pertentangan dari kaum yang konservatif lah begitu ya. Sampai kemudian dijuluki gubernur maksiat. Gubernur maksiat tidak itu saja. Ya pokoknya dianggap bukan orang Islam lah begitu.
Dan beliau mengatakan, sudahlah gini aja deh, semua dosanya biar saya yang tanggung. Beliau katakan. Dan mereka yang tidak setuju naik helikopter saja. Sebab semua jalan-jalan di Jakarta dibuat dari pajak judi. Gitu. Jadi yang tidak setuju naik helikopter saja. Ya, itulah temperamen beliau. Suka cepat ceplos itu. Misalnya satu waktu ada pelebaran jalan misalnya. Terus beliau melihat, loh, ini kenapa di persimpangan kereta api tidak ada? Kok tidak bisa? Iya Pak, menurut undang-undang perkeretaapian semua jalan di atas rel kereta harus oleh PJK. Dan kenapa mereka belum bertindak? Pokoknya diumumkan sekarang. Tanya. Besok saya akan datang dengan bulldozer dan membuat jalan di atas persimpangan kereta api. Tapi memang terkenal temperamen. Ya. Tidak segan-segan bahkan menampar. Menampar, betul. Betul. Jadi, Anda pernah melihat sendiri? Tidak melihat. Jadi saya kan di dalam kantor. Tiba-tiba, Pak, tuh Pak Sadikin masuk Pak, menampar tukang parkir. Jadi waktu tukang parkir diminta uang parkir. Marah, ini service katanya, tampar Pak. Dan di beberapa kejadian yang lain saya baca bahkan turun di lalu lintas, kemudian juga mengatur lalu lintas, tidak segan-segan bertindak real, konkret sampai ke hal yang sedemikian detail. Ya, karena dia blusuk-blusuk tadi itulah. Jadi kadang-kadang sangat macet, dia keluar, dia atur sendiri. Begitu. Orang tidak tahu bahwa beliau itu dapat keluhan. Di jalan lah tuh hari-hari banyak PSK. Di sini banyak PSK. Malam dia datang, lihat tempat-tempat begitu, tempat ya PSK ya, pelacur. Akhirnya beliau mengatakan di Surabaya itu diadakan lokalisasi. Kenapa di Indonesia, di Jakarta tidak? Jadi semua dipindah ke Kramat Tunggal. Wah, ribut yang konservatif. Saya ingin Anda bercerita apa kenangan yang betul-betul Anda tidak bisa lupakan dari pengalaman berinteraksi dengan Pak Ali Sadikin. Coba, baru 2 tahun beliau membantu membangun LBH. Tidak ada sebelumnya. Lembaga bantuan. Karena tadi blusak-blusuk lihat rakyat menderita, tidak bisa mengeluh, jadi harus ada satu badan bantuan hukum yang secara gratis memberi bantuan hukum kepada rakyatnya. Kan orang bingung, lupa Bapak kan yang akan diserang nanti, pejabat Bapak, nggak apa-apa, kita harus bela kepentingan rakyat itu. Itu yang banyak tidak ditulis. Administrasi. Jadi itu, waduh, ini Mayor Jenderal kok hebat administrasinya. Jadi beliau katakan, waduh ini gimana birokrasi saya kurang. Dan mana planning ke depan. Coba planning ke depan. Untuk itu harus ada operation room. Satu gedung dibongkar di Merdeka Selatan, dalam tempo 3 bulan dibangun operation room. Apa fungsinya operation room itu? Jadi waktu itu di Jakarta itu sistem Belanda. Jadi ada birokrasi dan ada di sini DPRD. Nah, beliau satukan. Kemudian kedua, merencanakan di Jakarta itu harus sentral. Nah, untuk itu semua digodok di operation room itu. Jadi dari operation room itu lahir kemudian berbagai operation room di seluruh Indonesia lah begitu. Secara personal bagaimana kemudian hubungannya dengan anak buah, dengan Anda sendiri Pak Wardiman sebagai sekretaris? Karena kalau kemudian yang terkenal orangnya keras, kemudian marah, tegas, kokoh gitu. Ya, kalau keras dengan hubungan personal seperti apa? Hanya sesaat itu keras, gitu. Jadi kadang-kadang kebun binatang keluar, gitu, sering tuh kalau kita juga. Jadi saya ini misalnya gini, ini olahraga. Kemudian ada tim dari Jakarta menang. Jadi beliau bilang, kamu atlet menang, saya kirim kamu ke Bangkok. Kirim surat ke kedutaan besar Bangkok, kita akan mengirim. Ya Pak. Lupa saya. Jadi pada waktu mau dikirim, sudah suratnya Pak? Belum Pak, waduh kebun binatang keluar.